Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan nikmat iman yang masih melekat pada diri-diri kita dan pada hati-hati kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah memberikan kita kemudahan dalam segala hal ketaatan, sehingga kita juga dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melakukan kajian ba'da maghrib, masih dengan tema yang sama, yaitu terkait dengan fase kehidupan setelah kematian. Alhamdulillah, kita telah mempelajari beberapa tahapan-tahapan, fase-fase di mana yang akan kita lalui ketika kita meninggal dunia. Sampailah kemudian kita di sesi Yaumul Mizan, yaitu hari di mana setiap amalan seorang hamba ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah disidang dengan berbagai macam tuntutan, setelah dihisab dengan berbagai macam perhitungan, makalah tiba masanya setiap amalan-amalan itu kemudian akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipisahkan mana amalan ketaatan dan mana amalan keburukan, dan ditimbanglah kedua amalan itu. Ketika amalan ketaatan kita lebih berat, hadirin sekalian, maka alhamdulillah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi naudzubillah, ketika amalan keburukan kita ternyata lebih berat, maka kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang mizan, maka mizan ini berarti berasal dari kata zana yazinu, dalam bahasa Arab disebut dengan menimbang. Al-mizan itu artinya amalan yang ditimbang. Maka disinilah kemudian setiap manusia itu akan diberikan catatan-catatan amalannya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab akan diberikan kepada mereka. Bagi yang beriman diberikan dari tangan sebelah kanannya, dan bagi yang tidak beriman maka diberikan dari tangan sebelah kirinya. Tentu hadirin sekalian, ada fenomena-fenomena yang terjadi pada Yaumul Mizan, hari di mana setiap amalan seorang hamba ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena itu kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik fayanshuru lahu tis'atun wa tis'ina sijilan wa yaddal basar sijillan maddal basar. Yang artinya bahwasanya Rasulullah bersabda, kelak di Yaumul Mizan, di hari setiap amalan seorang hamba ditimbang, akan ada seorang manusia yang berteriak di seluruh hadapan semua manusia. Jadi ada manusia yang berteriak karena diberikan kepada dia 99 buku catatan. Tis'atun wa tis'ina sijillan. Ada 99 buku catatan yang diberikan kepada dia. Yang mana satu kitab itu, satu buku catatan itu luasnya disebutkan dalam hadis ini sejauh mata memandang. Jadi kita bisa bayangkan hadirin sekalian, ada 99 kitab, dan satu kitab itu luasnya sejauh mata memandang. Semuanya hadirin sekalian berisikan tentang semua amalan-amalan yang kita kerjakan semasa di dunia. Semua amalan-amalan keburukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab itu. Maka pada hari itu kemudian diberikanlah kitab itu, dan nampaklah semua apa yang telah dia kerjakan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan kepada pemuda itu, adakah pada kitab-kitab itu engkau dizalimi? Maksudnya adalah di antara kitab-kitab yang telah diberikan itu, apakah ada amalan yang ditulis tetapi dia tidak terkerjakan di dunia? Kata pemuda itu, tidak. Semua yang tertulis dalam kitab ini sesungguhnya telah saya kerjakan dan telah saya lakukan semasa saya hidup di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi
manusia sesuatu pun kemudian ketika dia diberikan kitab itu maka tidak ada seorang yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pemuda ini, kalau begitu apakah kamu memiliki amalan ketaatan? Jadi 99 buku catatan itu hadirin sekalian semuanya berisi keburukan dan dosa. Makanya Allah menanyakan kepada pemuda ini, apakah ada kebaikan yang kamu lakukan semasa di dunia? Apa dikatakan pemuda ini? La ya Rabbi. Tidak wahai Rabb, saya tidak memiliki ketaatan sedikit pun. Na'udzubillah, kalau ada seorang yang hidup di dunia tetapi tidak pernah kemudian melakukan amalan ketaatan. Tetapi pada saat pemuda ini mengatakan saya tidak memiliki amalan ketaatan sedikit pun, satu pun tidak ada. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pemuda ini, tidak. Wahai hambaku, pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Sesungguhnya ada satu amalan itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini diberikan kartu. Dia diberikan kartu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda ini berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, untuk apa kartu ini dan apa hubungannya kartu ini dengan banyaknya dosa-dosa yang telah saya lakukan?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Terimalah kartu ini. Inilah amal yang pernah engkau kerjakan ketika di dunia." Ternyata kartu itu hadirin sekalian adalah amalan syahadat. Jadi semasa di dunia dia pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata dengan amalan itulah ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ditimbang amalan yang dia ucapkan syahadat itu ditimbang dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. 99 buku catatan itu ternyata kartu kalimat syahadat yang dia ucapkan itu ternyata lebih berat timbangannya. Sungguh ini hadirin sekalian kemuliaan yang besar bagi umat muslim sebagaimana disebutkan dalam hadis ini dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ini menjadi pemberat timbangan di antara banyaknya dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan pemuda ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala dan dia tidak didolimi sedikit pun terhadap apa yang telah dia kerjakan di dunia. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah fenomena yang terjadi pada Yaumul Mizan, hari penimbangan amal ini. Dalam kejadian-kejadian yang lain juga disebutkan bahwasanya amalan-amalan itu kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenis amalan. Disebutkan dalam hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Bahwasanya Rasulullah bersabda, ada dua kalimat ringan di lisan, ringan diucapkan di lisan, tetapi berat di timbangan, yaitu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi inilah hadirin sekalian, dua kalimat yang kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa mengucapkannya. Karena kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim ini ternyata salah satu amalan yang dia ringan diucapkan, tetapi ternyata ketika ditimbang maka amalan ini memiliki berat yang begitu banyak, sehingga seorang ketika dia akan ditimbang amalannya maka insyaallah dia akan lebih berat amalan-amalan ketaatannya. Tapi tentu dengan syarat dia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada kita tentang suatu amalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma'af qalu fi mizanil mu'min min syai'in khuluqin hasan. Jadi tidak ada amalan yang paling berat timbangannya melainkan akhlak seorang muslim. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memiliki akhlak yang baik itu, maka kata Rasulullah, cukup bagi dia akhlak itu akan memberatkan timbangannya di hari Yaumul Mizan. Maka hadirin sekalian, kita tidak boleh kemudian meremehkan terkait dengan akhlak, cara kita berkomunikasi, cara kita memandang orang, kita harus memperlakukan orang lain
dengan akhlak-akhlak yang sebagaimana telah dituntunkan oleh Rasulullah. Ya, kita harus memperlakukan kerabat kita, kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan tutur dan cara berbicara yang baik, sehingga dengan ini kita digelari sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak ini, kata Rasulullah, ya, tidak ada amalan yang paling berat kecuali akhlak yang baik itulah amalan yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul mizan. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi itulah disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya amalan-amalan seperti itu yang kemudian akan memberatkan timbangan kita. Kemudian dalam kisah yang lain juga disebutkan tentang amalan yang akan ditimbang. Suatu ketika para sahabat sedang tertawa. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri mereka dan bertanya, wahai sahabatku, apa yang membuat kalian tertawa? Maka mereka menyebutkan, mengatakan, salah satu di antara sahabat itu berkata, mimma tadhakun. Apa yang membuat kalian tertawa? Qulna ya Nabi Allah, maka mereka mengatakan, wahai Nabi Allah, min diqwatin saqaihi. Jadi kami menertawakan dua betis yang sangat kurus. Dua betis yang sangat kurus. Maka Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, lahuma afqalu fi mizan min jabalin Uhud. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya dua betis yang kalian tertawakan itu sesungguhnya lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala min jabalin Uhud, daripada gunung Uhud. Jadi hadirin sekalian, ini sebenarnya bercerita tentang kisah Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud suatu ketika dia memanjat pohon. Tiba-tiba tertiup angin dan tersingkaplah pakaiannya dan terlihatlah kedua betisnya. Kedua betis Ibnu Mas'ud ini sangat kurus hingga para sahabat menertawakan betis daripada Ibnu Mas'ud ini. Sehingga Rasulullah mengatakan tidaklah lebih berat daripada gunung Uhud. Sesungguhnya kedua betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud. Maka hadirin sekalian, makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kemudian seluruh anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk ketaatan. Tubuh kita gunakan untuk melaksanakan ibadah salat. Tangan kita gunakan untuk kemudian menolong orang lain. Kaki kita gunakan untuk melangkahkan kaki menuju masjid. Kemudian kita berharap semoga anggota tubuh kita ini kemudian bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Jadi kedua betis Ibnu Mas'ud itu kemudian dikatakan lebih berat karena Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang kemudian mendedikasikan hidupnya untuk kemudian menyebarkan agama Islam. Dia berjalan kaki dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk kemudian mengajarkan Islam, untuk kemudian memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang-orang untuk belajar Islam lebih dalam. Sehingga dengan itulah kedua betis Ibnu Mas'ud ini ternyata lebih berat daripada gunung Uhud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian terjadi pada fenomena-fenomena terkait dengan yaumul mizan. Selain itu kemudian hadirin sekalian, perlu kita juga mengetahui bahwasanya ada dua hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam timbangan seorang manusia. Yang pertama bahwasanya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dalam memberikan dan menimbang setiap amalan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal fakafa bina hasibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari penimbangan, Allah Subhanahu wa taala akan memasang timbangan yang sangat tepat liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu syai'an, maka tidak ada seorang pun yang akan dizalimi pada hari itu. Wa in kana mithqala hadza min khardal, walaupun amalan yang dia lakukan itu hanya sekecil biji sawi, min khardal, maka dia akan diberikan timbangan itu dan dia tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala sangat detail
dalam menimbang amalan seorang manusia. Yang pertama tadi adil, yang kedua detail. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan amalan sekecil biji dzarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan sekecil biji dzarrah, maka dia juga akan mendapatkan. Dia melakukan keburukan, dia akan mendapatkan balasannya. Dia melakukan ketaatan, dan dia pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Maka tidak ada seorang pun yang dizalimi, hadirin sekalian. Sekali lagi, tidak akan ada seorang pun yang dizalimi ketika kemudian dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, olehnya karenanya meskipun seseorang melakukan amalan yang sangat kecil dan amalan itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya dirinya, dia tetap akan mendapatkan pahala tersebut. Begitu juga dengan seorang yang melakukan keburukan yang sangat kecil dan hanya dia yang mengetahui keburukan tersebut, kebaikan itu juga atau kejahatan itu kemudian akan mendatangi dia dan akan dia pertanggungjawabkan pada timbangan amalan ketaatan atau pada timbangan amalan keburukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan, sekecil apapun amalan ketaatan yang kita lakukan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai' walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah seorang di antara kalian merendahkan dan meremehkan amalan sekecil apapun, walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun dengan hanya bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah tersenyum. Amalan-amalan seperti ini yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kepada kita semua hadirin sekalian, agar sekiranya ketika kita hidup di dunia, apapun amalan kebaikan yang bisa kita lakukan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan amalan tersebut. Karena ketika di hari penimbangan, disitulah kemudian semua manusia akan melihat amalan-amalan yang kemudian dia kerjakan semasa hidup di dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah semua amalan-amalan itu kemudian diberikan kepada semua manusia di Yaumul Mizan ini, kemudian ditimbang, sudah ditahu kemudian mana amalan yang berat, mana yang ringan, apakah kebaikannya, apakah keburukannya, semuanya sudah ditahu pada saat itu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Ini disebutkan dalam Quran surah Yasin ayat 59. "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wahai orang-orang yang jahat, wahai orang-orang yang zalim, wahai orang-orang yang kafir, berpisahlah kalian pada saat ini dari orang-orang yang beriman." Jadi disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang kafir, hadirin sekalian, pada orang-orang yang zalim agar berpisah dari orang-orang yang beriman. Di dunia kita bersama dengan orang-orang kafir, kita dizalimi dengan keadaan mereka, kita disakiti dengan keadaan mereka. Tetapi di akhirat hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Berpisahlah kalian wahai orang-orang kafir dari orang-orang yang beriman." Maka orang-orang yang beriman akan berada dalam kelompok orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang kafir, zalim dan ingkar kepada Allah akan berada pada kelompok orang-orang yang kafir juga, hadirin sekalian. Maka pada saat itulah kemudian datanglah kegelapan. Datanglah az-zulmah. Az-zulmah ini namanya adalah kegelapan. Datanglah kegelapan. Pada saat kegelapan itu datang, maka disitulah kemudian dimulai yang namanya sirat. Inilah yang disebut dengan sirat. Manusia akan melalui atau melakukan perjalanan sirat, yaitu melewati suatu jembatan. Melewati suatu jembatan. Jadi berpisah antara kelompok orang-orang kafir dan kelompok orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman masih akan bersama dengan orang-orang munafik. Setelah melewati sirat ini hadirin sekalian, orang-orang kafir mereka tidak melewati sirat. Orang-orang kafir mereka tidak melewati sirat. Mereka langsung dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Jadi mereka tidak melewati sirat. Langsung dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sebagaimana kita ketahui hadirin sekalian, neraka itu tempat yang sangat menghinakan, tempat yang sangat mengerikan dan tidak terbayangkan oleh pikiran kita seorang pun di dunia ini. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Jadi suatu ketika Rasulullah dan para sahabat akan memotong bagian organ tubuhnya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Disebutkan juga bahwasanya sirat ini annal jisra, bahwasanya jembatan sirat itu hadirin sekalian adaku minasya'rah. Ya, dia lebih kecil dari rambut, ya. Lebih kecil dari rambut, wa ahadu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Maka kita bisa bayangkan hadirin sekalian, ya, seorang yang melewati sirat, ya, tentu, ya, semuanya tergantung dari amalan-amalan mereka di dunia. Ketika amalan-amalan mereka banyak, amalan-amalan ketaatan, ya, maka insya Allah, ya, mereka akan mampu melewati sirat tersebut. Tetapi ketika mereka kemudian, ya, banyak melakukan dosa dan maksiat semasa hidup di dunia, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dan balasan, ya, siksaan ketika melewati sirat tersebut. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbagai macam, ya, kondisi-kondisi seorang ketika melewati sirat, ya. Ada disebutkan oleh Rasulullah, ya, orang yang melewati sirat itu seperti kecepatan kilat, ya, sangat cepat sekali. Ada juga yang melewati sirat seperti kuda yang berlari. Nah, ada juga yang melewati sirat seperti unta yang berlari. Ya. Ya. Jadi berbagai macam kondisi-kondisi yang dialami manusia, semuanya tergantung daripada, ya, amalan-amalan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Maka hadirin sekalian, ya, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri kita, memperbanyak amalan-amalan ketaatan sebelum kemudian kita melewati yang namanya sirat. Sirat ini merupakan jembatan yang kemudian akan, ya, seorang mengalami siksaan yang begitu dahsyat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, adapun orang-orang yang beriman yang melewati sirat itu hadirin sekalian, ya, berbagai macam kondisi, ya. Orang beriman mereka akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang mendapatkan cahaya setinggi gunung, ya. Karena melewati sirat itu hadirin sekalian kondisinya sangat gelap. Kondisinya sangat gelap gulita. Ya. Jadi, ya, seorang, ya, orang yang beriman itu akan diberikan cahaya. Ya. Ya. Ada orang yang beriman diberikan cahaya setinggi gunung. Ya. Ada juga orang yang beriman diberikan cahaya setinggi pohon kurma. Ya. Ada juga yang diberikan cahaya hanya, ya, di ujung jempolnya saja, jadi sangat kecil. Ya. Semuanya lagi-lagi hadirin sekalian tergantung daripada amalan ketaatan yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Adapun orang-orang munafik disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Orang-orang munafik itu, ya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum melewati sirat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil cahaya dari mereka. Ya. Mengambil cahaya dari mereka. Hal ini sebagaimana sifat orang-orang munafik, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Orang-orang munafik itu semasa di dunia mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tetapi pada dasarnya sesungguhnya mereka tidak menipu Allah dan mereka tidak menipu orang-orang yang beriman. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala balaskan kepada mereka, ya, diberikan cahaya, tetapi ketika di tengah perjalanan Allah ambil cahaya itu. Ya. Allah tipu mereka di sirat. Ya. Mereka tipu Allah di dunia, Allah tipu mereka ya, ketika mereka melewati sirat. Diberikan cahaya, tetapi tiba-tiba cahaya itu dipadamkan dari mereka, dan tiba-tiba pada saat itu kemudian gelaplah, ya, keadaan mereka, dan kebanyakan dari mereka kemudian terjatuh dari sirat dan masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang terjatuh dari sirat itu hadirin sekalian, ya, langsung akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Orang-orang yang beriman pun hadirin sekalian, jadi tidak semua orang yang beriman itu ketika melewati sirat mereka selamat. Ada juga yang terjatuh ke dalam neraka. Ada juga dalam sebuah hadis disebutkan, ya, tubuhnya tercabik-cabik oleh, ya, kawat dan besi yang berduri. Ya, kawat dan besi yang berduri. Ya. Tetapi, ya, dia tetap juga akan selamat dan berhasil melewati sirat. Walaupun tubuhnya, ya, tercabik-cabik, ya, sebagian organ tubuhnya akan hilang karena betapa tersiksanya dia melewati sirat tersebut. Lagi-lagi hadirin sekalian, semuanya adalah tergantung daripada seberapa banyak amalan ketaatan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, itulah kemudian keadaan yang ada dalam sirat, ya. Kemudian, ya, setelah manusia, orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang-orang munafik semua yang masuk ke dalam neraka, orang-orang kafir, dan ada juga sebagian orang-orang yang beriman masuk ke dalam neraka. Tetapi disebutkan, ya, mereka dimasukkan ke dalam neraka hanya untuk kemudian, ya, mencuci atau disucikan terlebih dahulu,
Kemudian setelah dihapuskan dosa-dosanya dengan api neraka, insya Allah setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan ada juga yang tercabik-cabik. Yang tercabik-cabik itu dia memang semasa di dunia juga berbuat dosa, berbuat maksiat, tetapi sudah cukup dia tercabik-cabik di sirat itu untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Sehingga dia selamat melewati sirat, walaupun dalam keadaan yang begitu mengerikan. Ya. Kemudian setelah melewati sirat, hadirin sekalian, ada yang disebut dengan kontoroh. Ya. Kontoroh ini adalah, ibaratnya adalah tempat parkiran sebelum kemudian kita masuk ke dalam surga. Ya. Kontoroh ini, hadirin sekalian, disebutkan adalah, walaupun para ulama berbeda pendapat apakah dia terjadi setelah melewati sirat, ya. Intinya kontoroh ini adalah tempat di mana ya, orang-orang yang beriman yang berhasil melewati sirat itu akan disucikan. Ya. Mereka disucikan dari berbagai macam perasaan, hati-hati yang dendam, iri, dengki. Ya. Pada saat itulah di kontoroh itulah kemudian mereka akan disucikan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati-hati manusia. Dan sementara mereka bersaudara duduk di atas dipan-dipan yang sangat sangat indah. Disitulah kemudian manusia disucikan dari hati-hati mereka yang dendam, yang iri, yang dengki. Untuk setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sangat panjang perjalanan kita untuk kemudian apakah kita masuk ke dalam neraka atau kita masuk ke dalam surga. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, banyak sekali alur-alur. Ya. Tetapi hadirin sekalian yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi antara surga dan neraka itu hadirin sekalian, ya, ada yang disebut dengan benteng. Ya. Benteng inilah yang kemudian akan ditinggali oleh orang, ya, manusia yang ketika ditimbang amalannya ternyata sama. Antara amalan kebaikannya dan amalan keburukannya sama timbangannya. Ya, maka orang-orang seperti ini dia tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak juga masuk ke dalam surga. Mereka ada di satu tempat yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ya. Ashabul A'raf. Ya. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf, ya, ayat 46 sampai 49. Ya. Kurang lebih dalam ayat itu menceritakan kondisi Ashabul A'raf. Ya. Orang-orang yang kemudian timbangan amalannya sama, keburukan dan kebaikannya sama, sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka, tidak juga masuk ke dalam surga. Ketika mereka diletakkan di benteng itu, para Ashabul A'raf ini, mereka menyaksikan orang-orang yang ada dalam surga, dan mereka juga menyaksikan orang-orang yang ada dalam neraka. Ketika Ashabul A'raf ini menengok ke tempat ke surga dan melihat orang-orang yang beriman menikmati apa yang telah mereka kerjakan, maka apa yang dikatakan oleh Ashabul A'raf? Salamun alaikum. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni-penghuni surga. Kebahagiaan dan kemuliaan bagi kalian wahai penghuni-penghuni surga. Tetapi ketika Ashabul A'raf ini menengok ke neraka dan melihat orang-orang kafir, orang-orang munafik disiksa, maka mereka mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, janganlah Engkau masukkan kami bersama dengan orang-orang yang kafir. Janganlah Engkau masukkan kami ke dalam neraka yang begitu mengerikan siksaannya. Sesungguhnya kami tidak sanggup untuk kemudian merasakan begitu siksaan yang sangat pedih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka." Jadi hadirin sekalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun demikian Ashabul A'raf ini disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka juga tetap akan masuk ke dalam surga. Hanya mereka diletakkan di tempat itu dalam kurun waktu yang cukup lama agar mereka bisa melihat bagaimana kondisi orang-orang yang ada dalam neraka dan bagaimana kondisi orang-orang yang ada dalam surga. Sehingga ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka menjadi orang-orang yang bersyukur dan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mungkin itulah perjalanan atau fase seorang manusia ketika dia meninggal dunia, sampai kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian hadirin sekalian apa yang bisa kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kaki kita untuk kemudian melakukan sebuah ketaatan, mengerjakan amalan soleh, supaya amalan-amalan ini bisa membantu kita ketika kita kemudian meninggal dunia. Supaya amalan-amalan ini menjadi cahaya ketika kita melewati sirat.
supaya amalan-amalan ini menjadi pemberat amalan-amalan ketaatan kita, sehingga kemudian kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya. Gimana tadi pertanyaan? Baik. Eh, ya. Saya juga kayaknya baru dengar pernyataan ini, tapi ya mungkin kita bisa pahami ya, ya maknanya ya kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah butuh juga kepada kita. Itu maksudnya ya. Apakah benar pernyataan itu? Ya, ya. Jadi ya, sebenarnya pada hakikatnya ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak butuh dengan manusia. Ya. Kita yang sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh dengan Allah? Ya. Kita butuh untuk kemudian melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal soleh, supaya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita, ya, itu sebenarnya adalah pernyataan yang ya kurang pas. Ya. Bagaimana mungkin kemudian Allah butuh kepada kita, sementara Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala apa yang kita inginkan. Ya. Jadi pada hakikatnya sesungguhnya manusialah yang kemudian membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupannya. Bahkan sampai meninggal dunia kita juga masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan. Ya, kalau sudah tidak ada mungkin kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.